Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, Baik teman, sesuai dengan video saya kali ini, saya akan mencoba membagikan, share pengalaman saya selama berjuang melawan tumor payudara stadium 2. Jadi berdasarkan hasil dari lab waktu saya operasi kemarin, saya dinyatakan stadium 2 tumor payudara di sebelah kanan, benjolan payudara di sebelah kanan. Namun kemudian dokter kemudian menganjurkan saya, menyarankan saya untuk melakukan kemoterapi. Setelah kemoterapi, saya akan dilakukan operasi kedua untuk pengangkatan payudara sebelah kanan. Namun saya pribadi merasa sangat takut dan bertekad untuk tidak melakukan operasi lagi. Cukup sampai itu, dan kemudian saya mendapatkan saya mendapatkan masukan dari teman-teman bahwa boleh saja kita tidak melakukan kemoterapi, namun ada beberapa pantangan yang harus kita lewati dan itu harus disanggupi ya. Kemudian dari tanggal 7 bulan 10 saya melakukan operasi. Saya kemudian bertekad untuk tidak di kemoterapi, namun saya hanya menjaga pola makan saya ya. Jadi pola makan saya mengikuti saran dari sebuah teman di klinik ya, namanya ada sebuah klinik yang mengatur pola makan kita, pola makan bagi penderita tumor payudara. Saya selama 10 hari berada di klinik itu dan melakukan cleansing, melakukan detox selama 10 hari itu saya rawat inap. Dan dari tanggal 7 bulan 10 dan sekarang sudah tanggal 7 bulan 11, 7 bulan 12, berarti saya sudah 2 bulan lebih setelah operasi, dan kemudian saya disarankan untuk check up setelah berjalan 6 bulan kembali ke rumah sakit tempat saya operasi untuk check up apakah sel-sel saya sudah sehat kembali. Selama rentang waktu 6 bulan itu kita melakukan mengikuti saran untuk mengkonsumsi makanan bagi penderita tumor payudara. Jadi ada beberapa makanan yang tidak boleh kita konsumsi dan ada beberapa makanan yang boleh kita konsumsi. Jadi saya ada protokol yang setiap hari saya harus jalani ya, selama berjuang melawan tumor payudara tanpa melakukan kemoterapi. Doakan ya teman-teman, semoga saya bisa berjuang melawan tumor payudara ini dengan sebaik mungkin, dan semoga saya diberi kekuatan untuk melewati semua masa ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Pertama, kita menjaga pola pikir ya, jangan sampai stres dan jangan melakukan aktivitas. Yang kedua, kita menjaga pola makan kita. Jadi yang boleh dimakan itu hanya makanan berupa buah-buahan ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian nasinya ada rice mix namanya, itu ada beras merah, campuran antara beras merah, beras hitam dan beras coklat. Jadi ini ada protokolnya yang saya sudah jalankan sehingga alhamdulillah sampai hari ini saya masih merasa aman tanpa melakukan kemoterapi. Mudah-mudahan masukan saya ini bisa dilihat oleh teman-teman yang seperjuangan dengan saya melawan tumor payudara ataupun melawan kanker payudara. Jadi protokol ini saya bacakan ya, semoga teman-teman bisa mendengarnya. Jadi bangun pagi jam 6.30 setelah melakukan sholat yang muslim bagi saya, karena saya harus bangun untuk sholat subuh. Setelah itu kita jam 6.30 kita minum air hangat sebanyak 500 ml. Kemudian
Setelah itu kita melakukan olahraga, tapi aktivitasnya jangan melakukan aktivitas fisik, kita boleh berolahraga hanya mungkin sekedar untuk berjalan ya, merenggangkan otot-otot. Nah, jam 11 itu kita, eee oh bukan, maaf, jam setengah 7 itu kita minum daun gedi ya, daun gedi 5 atau 6 lembar, di blender, dituangi air hangat sebanyak 500 mili, lalu disaring, ditambahi dengan, perasan jeruk nipis ya, perasan jeruk nipis dan 1 sendok bubuk flaxseed. Bubuk flaxseed itu saya dapatkan dari klinik yang kemarin saya tempati yang, merawat saya selama 10 hari. Jadi, apa ya, flaxseed itu seperti apa, dia berupa biji-bijian ya, jadi seperti itu. Kemudian jam 11, maaf, sebelumnya setelah minum daun gedi ini, kita, jam 8 dianjurkan untuk sarapan. Sarapan itu hanya boleh, mengkonsumsi beras tim yang tadi, yang saya bilang tadi, beras merah, beras coklat, dan beras, beras, hitam, dan itu sesuai dengan, kemampuan porsi kita setiap hari makan ya. Makan sayur ya, makan sayur, dan, sayurnya pun sebaiknya yang berwarna cerah ya, gitu. Kemudian, jam 11 kita minum, juicer ya, apel hijau 1, wortel 3, dan buah bit setengah. Buah bit mungkin, teman-teman semua sudah pada tahu, berwarna merah, dan biasanya hanya dijual di supermarket ya. Jadi ada 3 perpaduan buah, yaitu apel hijau 1 buah, terus wortel 3, kemudian, bit setengah. Kita juicer, dan, air juicer hasil dari juicer itu diupayakan 400 mili ya. Nah, itu kemudian, jam 1 kita boleh makan siang. Makan siangnya hampir sama dengan sarapan pagi, berupa nasi tim, kemudian sayur-sayuran. Sebaiknya sayur-sayuran itu, hanya menggunakan garam ya. Sekali lagi, sekali lagi bagi yang, mempunyai riwayat penyakit atau sementara berjuang melawan tumor payudara, itu tidak boleh mengkonsumsi 4P, yaitu pewarna, perasa, penyedap, dan pengawet. Jadi kita tidak boleh menambahkan di sayur yang akan kita konsumsi itu berupa, mungkin penyedap rasa. Jadi hanya boleh ditambahkan dengan garam ya. Kemudian, setelah itu kita makan siang jam 1, lalu kemudian jam 4 itu kita dianjurkan lagi untuk, meminum jus. Jus itu berupa sawi hijau ya, 8 lembar, kemudian apel hijau 2 buah, dan nanas 1/2. Bagi duanya itu kita juicer lagi menjadi 400 mili, kemudian kita minum ya. Kemudian, jam 6 itu kita makan malam. Jadi makan malamnya tidak seperti makan pagi, sarapan pagi dan makan siang. Makan malam itu hanya dianjurkan untuk memakan buah ya, makan buah, dan tidak dianjurkan untuk memakan makanan berat seperti makan siang. Nah, setelah itu kita jam 8 kita minum herbal. Herbal itu bisa berupa rebusan kunyit putih 2 ruas, kemudian direbus dengan air 600 mili, dimasak sampai dengan api kecil dan dijadikan itu menjadi 200 mili. Jadi dari 600 mili dijadikan itu menjadi 200 mili. Kemudian satu lagi, kalau memang tidak bisa kunyit putih, boleh dengan daun pegagan. Daun pegagan itu, biasa juga orang bilang daun antanan, dan itu, sebanyak 10 lembar direbus dengan air 500 mili, dijadikan dengan 250 mili. Itu juga boleh diminum bergantian dengan kunyit putih ya, setiap malam jam 8. Dan kita dianjurkan untuk tidur itu paling lambat jam 10, dan sebaiknya kita istirahat jam 9, tidur malam jam 9 ya, jangan lewat dari itu. Bagi kita yang menderita, tumor payudara atau sejenis penyakit itu, mau kanker kah, mau tumor, kita dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan, istirahat. Nah, itu teman-teman yang saya lakukan selama ini, selama 2 bulan berselang setelah operasi. Itu yang saya lakukan setiap hari. Saya berusaha untuk tidak stres, tidak melakukan, pekerjaan aktivitas fisik yang berat, dan alhamdulillah semoga,
itu semua saya bisa laksanakan sampai dengan, rentang waktu yang tidak terbatas setelah saya check up dan dinyatakan sehat kembali. Mudah-mudahan semua itu saya bisa jalani, saya mohon dukungan dari teman-teman, doakan saya, kemudian saya bisa sehat kembali seperti sedia kala dan menjalankan aktivitas saya seperti, sedia kala. Sekian dulu, video saya kali ini, terima kasih banyak. Jangan lupa di, share, jangan lupa di-like dan di-subscribe ya. Dan saya berharap tonton terus video-video saya sehingga saya bisa berbagi, pengalaman saya seputar, tumor payudara stadium 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.